Kisruh Atletico Madrid versus Real Madrid, biang keladinya adalah Courtois. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, menyebut Thibaut Courtois adalah biang keladi terjadinya kericuhan di laga lawan Real Madrid. Atletico menjamu Madrid di laga pekan ke-8 La Liga 2024, Senin, tanggal 30 September tahun 2024, dini hari WIB. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Madrid mencetak gol lebih dahulu melalui Eder Militao, Atletico kemudian menyamakan skor melalui Angel Correa. Pertandingan ini sempat dihentikan di tengah-tengah laga babak kedua, pasalnya fans Atletico di belakang gawang yang dikawal Courtois tak henti-hentinya melemparkan berbagai benda ke dalam lapangan. Diego Simeone kemudian memberikan pembelaan kepada fans Atletico Madrid, ia mengatakan hal serupa sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Ironisnya hal itu terjadi di markas Real Madrid, saat itu korbannya juga sama yakni Thibaut Courtois. Kita semua harus membantu orang-orang yang melempar korek api, seperti yang juga terjadi di Bernabeu saat Courtois masih menjadi pemain kami dan kepalanya dilempar korek api, tidak berperilaku baik, ujarnya. Namun, kita, para protagonis, mungkin juga tidak membantu ketika kita meremehkan orang lain, kita membebani orang lain, kita memprovokasi orang lain dan orang-orang menjadi marah, serunya. Diego Simeone menambahkan, kisruh yang terjadi di markas Atletico Madrid itu tak sepenuhnya salah supporter. Ia mengatakan para fans itu diprovokasi oleh kiper Real Madrid, Thibaut Courtois. Anda dapat merayakan gol, tetapi Anda tidak dapat merayakannya dengan melihat ke arah tribun, menunjuk ke arah mereka, dan membuat wajah-wajah mengejek mereka, karena orang-orang akan marah. Itu tidak dapat dibenarkan, tegasnya. Akan tetapi apa yang terjadi di awal juga tidak dapat dibenarkan karena jika tidak, kita akan selalu menjadi korban, imbu Simeone. Sudah baik kan, Kylian Mbappé comeback lawan Lille. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid, Kylian Mbappé berpotensi comeback di tengah pekan ini. Seperti yang sudah diketahui, Mbappé baru-baru ini mengalami cedera. Ia mengalami cedera otot saat bermain menghadapi Deportivo Alaves pada pekan lalu. Cedera Mbappé ini dilaporkan tidak parah, namun ia butuh waktu sekitar 2-3 pekan untuk memulihkan cedera tersebut. Namun kabar baiknya, proses pemulihan Mbappé berjalan lebih cepat. Ia dikabarkan berpotensi untuk comeback di tengah pekan ini. Menurut kabar yang diturunkan Fabrizio Romano, Mbappé saat ini kondisinya sudah membaik. Ia dikabarkan sudah tidak merasakan sakit di bagian otot kakinya, sehingga ia dikabarkan sudah berlatih bersama El Real. Situasi ini membuatnya berpotensi comeback saat Real Madrid bertandang ke markas Lille. Namun Romano menuturkan bahwa Mbappé saat ini belum mendapatkan lampu hijau dari tim medis Real Madrid untuk menghadapi Lille. Mereka dilaporkan akan memantau kondisi sang pemain di sesi latihan terakhir El Real. Mereka akan mencoba melihat apakah kondisi sang penyerang benar-benar fit untuk laga ini. Jika sang pemain tidak merasa sakit lagi, maka ia akan diizinkan untuk tampil menghadapi Lille. Jika tidak, ia akan diminta beristirahat lagi. Real Madrid umumkan skuad jelang Liga Champions. Setelah mengawali upaya mempertahankan gelar Eropa mereka dengan kemenangan atas Stuttgart dalam pertandingan pembukaan fase Liga, Los Blancos akan bersemangat untuk mengamankan kemenangan lainnya dan melangkah maju untuk mengamankan posisi 8 besar di klasemen. Menjelang perjalanan ke Stade Pierre-Mauroy, manajer Carlo Ancelotti telah mengumumkan daftar pemain yang akan terbang ke Prancis untuk pertandingan Rabu. Berita besarnya adalah Thibaut Courtois absen setelah mengalami cedera otot abduktor kirinya tadi malam. Hal itu memaksa Ancelotti untuk memanggil pemain yang baru datang di musim panas Sergio Mestre sebagai penjaga gawang ketiga di belakang Andriy Lunin, yang akan menjadi starter, dan Fran Gonzalez. Meskipun saat ini ia sedang absen, Kylian Mbappé telah masuk dalam daftar skuad dan akan berangkat ke tanah kelahirannya saat Real Madrid menghadapi tim saudaranya, Etan, pada hari Rabu. Bahkan, laporan di Spanyol menunjukkan bahwa bintang Prancis itu mungkin akan kembali berlatih besok dan bisa bermain beberapa menit melawan Lille. Sementara itu, David Alaba, Dani Ceballos, dan Brahim Diaz juga tidak tersedia. Fran Garcia dan Rodrigo, yang keduanya mengalami sedikit ketidaknyamanan saat melawan Atletico tadi malam, sudah fit dan siap untuk dipilih. Bek muda Jacobo Ramon juga masuk dalam daftar. Berikut ini skuad Real Madrid di Liga Champions. Kiper, Andriy Lunin, Fran Gonzalez dan Sergio Mestre. Bek, Dani Carvajal, Eder Militao, Lucas Vazquez, Jesus Valajo,
Fran Garcia, Antonio Rudiger, Mendy dan Jacobo. Gelandang, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ernesto Valverde, Luka Modric, Aurelien Tchouameni dan Arda Güler. Penyerang, Vini Junior, Kylian Mbappe, Rodrigo Gus dan Endrick Felipe. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas.
Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang. Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.